Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit yang sering diderita oleh orang Indonesia, yaitu demam tifoid. Demam tifoid atau yang biasa dikenal dengan penyakit tipes itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Demam tifoid penyakit yang biasanya ditularkan dari kontaminasi makanan. Jadi makanan itu sudah terkontaminasi dari tinja atau urin penderita demam tifoid. Biasanya didapatkan dari misalkan makanan yang sudah bersinggungan dengan penderita demam tifoid yang mungkin tadi dia tidak terlalu menjaga higienitas. Jadi setelah BAB atau BAK dia tidak cuci tangan lagi, kemudian dia memegang makanan tersebut. Kemudian makanan tersebut dimakan oleh si A misalkan. Nah, si A tadi bisa saja tertular demam tifoid. Kemudian bisa juga misalkan di tempat-tempat umum ketika kita memakai toilet umum, kan kita tidak tahu yaitu habis dipakai oleh siapa. Mungkin salah satunya dipakai oleh penderita tifoid. Nah, kalau dia setelah memakai toilet itu tidak cuci tangan lagi, kemudian makan, apalagi makannya tidak pakai sendok, nah mungkin itu bisa juga tertular demam tifoid. Bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan tipes tadi dia hinggap di bagian pencernaan. Jadi biasanya gejala yang ditimbulkan itu menyerang saluran pencernaan. Jadi sakit perut, bisa mual, muntah, diare, atau kebalikannya bisa sembelit. Tapi disertai demam karena tadi kan namanya demam tifoid ya. Demam itu kan reaksi tubuh jika sedang terjadi sesuatu. Nah, karena Salmonella typhi-nya tadi nempel di saluran pencernaan sehingga menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, untuk saudara-saudara yang mungkin merasakan gejala-gejala tersebut, segera untuk pergi ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, bisa ke dokter, ke klinik, atau ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena nanti di sana akan mendapatkan beberapa pemeriksaan laboratorium. Kemudian selanjutnya kira-kira gimana sih penanganannya? Ya, kita makan makanan yang lunak, jadi makan bubur karena tadi kan menyerang pencernaan. Kalau kita makan makanan yang keras, misalkan nasinya masih keras atau kira-kira lauknya masih keras, nah itu nanti kerja dari saluran cerna itu akan berat, jadi memperparah penyakit tersebut. Jadi usahakan makanan-makanan yang lunak, kemudian yang rendah serat. Jadi kalau makanan rendah serat itu dicernanya mudah, jadi pencernaan juga tidak terlalu berat. Contoh makanan yang tinggi serat ya, yang mungkin dihindari kayak misalkan sayur kobis, itu kan kalau misalkan dimakan nanti terlalu banyak gas yang dikeluarkan dan dia seratnya juga tinggi, jadi bisa memperparah dari penyakit tersebut. Kemudian jangan lupa tetap minum air putih ya, karena kalau kondisi demam jika tidak diimbangi dengan air putih maka bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian kalau misalkan gejalanya tadi ada diare, tidak diimbangi dengan air putih, sama saja nanti juga menyebabkan dehidrasi karena banyak cairan-cairan yang keluar. Nah, pencegahannya supaya saudara sekalian tidak tertular penyakit tipes bisa dari diri sendiri untuk menjaga higienitas. Dengan cara apa? Misalkan setelah BAB, setelah BAK kita cuci tangan pakai sabun. Kemudian setiap mau makan kita cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang selanjutnya misalkan mau masak, kita cuci dulu sayur dan sebagainya. Yang mau dimasak itu dicuci dengan bersih. Kemudian minum dengan air yang matang, yang dimasak dengan matang. Karena kan kita tidak tahu itu tadi air terkontaminasi atau tidak, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.